Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala manfaati ulumi wa ulumikum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bab 2 nak ahlus sunnah, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini bagian yang kedua, bagian yang pertama sudah kemarin ya. Ini kompetensi dasarnya sudah kita bahas di pertemuan yang pertama ini. Sekarang tantangan dari dalam. Dari dalam itu apa? Sikap memihak yang berlebihan kepada seseorang atau sekelompok orang, baik karena motif kekeluargaan, kekuasaan, atau motif lainnya, sehingga cenderung mencari dalih dan dalil untuk membenarkan sikapnya sendiri. Jadi Islam itu juga kurang bagus nak kalau terlalu. Sebenarnya boleh, Pak Imam juga sangat-sangat menghormati dan sangat-sangat sangat-sangat manut pada kiainya Pak Imam. Tetapi kalau itu berlebihan ya juga kurang bagus. Termasuk apapun kalau berlebihan itu kurang bagus. Itu ya, itu sikap memihak yang berlebihan. Sikap menentang yang lama secara berlebihan juga sama, antipati. Itu juga kurang bagus. Ini pepatah atau syairan itu ada gini. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidhaka yaumamma. Cintailah kekasihmu ya sok wajar-wajar saja. Jangan-jangan akan menjadi musuhmu di suatu ketika. Ya, sama. Abri baghidhaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Lek pegel karo wong ya biasa-biasa saja. Gek-geke nanti menjadi kekasihmu suatu ketika. Sama nak. Anti madhab, anti talqin, anti ziarah kubur, anti tahlil, anti yasinan. Gek-geke mati nanti pengen ditahlili. Jadi seneng keterlaluan juga kurang bagus. Gak seneng keterlaluan juga enggak, tapi bagus. Ya biasa-biasa, wajar-wajar saja. Masih adanya siswa-siswi sisa-sisa ya, kepercayaan lama seperti Israiliyah, Majusiyah ditambah dan dikorbankan kembali sehingga kaum munafikin oleh kaum munafikin. Jadi kepercayaan zaman dulu itu loh nak, wis jelas digempur oleh ulama-ulama wabil khusus Wali Songo. Cek sesajen. Nang perapatan, kamu pernah lihat di perapatan ada bunga-bunga. Itu membuat kurang harmonis, ora tapi apik model. Gak sepiro bagus ya. Jadi ya yang sesuai dengan syariat lah, nak, sesuai dengan syariat saja. Apa fungsi ning gua kembang nang perapatan itu? Tapi kan ada ya. Peranan ulama dalam melestarikan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhukum langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadis tanpa diiringi kemampuan berijtihad yang sempurna justru membuat orang sesat. Gini nak. Orang itu jane kalau mau jujur. Kamu bisa sholat, bisa puasa yang benar, bisa zakat yang benar, bisa haji yang benar, itu bukan dari Quran dan Hadis. Jujur. Nggak jujur loh nak ya. Tetapi dari guru-gurumu, dari kitab-kitab yang kamu baca, dari pelajaran. Makanya apakah berarti kita nggak boleh langsung ke Al-Quran dan Hadis? Boleh, asalkan sempurna. Kemampuanmu.
Sama juga hafal Quran, tidak hanya dalam satu segi, macam-macam. Hadis juga begitu. Tapi kita boleh, nah. Sama iso wudhu itu ke sapa? Diwarai bapak, boleh. Iso sholat, diwarai guruku di TPQ, boleh. Itu makanya peran ulama itu di situ itu. Justru membawa risalahnya Nabi sampai ke kita. Sekali lagi, sama sekali bukan menafikan atau mengecilkan peran Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi gak iso nak lek langsung teko Al-Quran dan Al-Hadis. Strategi NU dalam melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bidang dakwah. Karena pada hakikatnya NU adalah gerakan dakwah, jelas. Kiai-kiai NU itu ahli-ahli dakwah, ngaji di mana-mana, menerangkan agama yang benar. Yang kedua, bidang ma'arif, pendidikan. Nah, seperti ini, kamu sekolah di sini ini, ya ini adalah salah satu dari peran NU, Nahdlatul Ulama, untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ya, orang-orang tua itu sebenarnya mikir. Namun ya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, anaknya di sekolahnya aneh-aneh. Nanti lek gak cocok mbak wong tuane, muring-muring, nanti tengkar. Makanya ya, alhamdulillah kamu cocok. Kamu anaknya orang NU, disekolahkan di sekolahan ma'arif. Itu pas itu. Bidang mabarot sosial adalah program kerja mengembangkan gairah dan kepekaan sosial terhadap sebagaimana diajarkan oleh Islam. Ini ada istilah gini, nah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita mohon pada Allah untuk diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Selain kamu ibadah, kamu juga harus bersosial. Makanya NU punya di Sidoarjo, punya Siti Hajar, punya Lajisnu. Lah itu mabarat itu. Sosial. Makanya lengkap sekali. Gak wiritan di masjid penting, sangat penting. Tapi hablum minannas juga sangat penting. Bidang muamalah perekonomian. Nah ini. Makanya ada di NU itu bidang-bidang perekonomian. Bagaimana NU itu juga berkembang secara diniyah, secara agama, tapi juga secara harta, secara kemampuan mandiri. Karena izul Islam wal muslimin itu ya dicapai dengan dua hal itu, dari segi ruhani dan jasmani. Nah ya. Jadi ekonomi penting, tapi berekonomi ala Islam dan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU didirikan sebagai wadah para ulama untuk menyuarakan aspirasi umat Islam dunia agar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak terusik kebenarannya. Wah, itu NU didirikan untuk itu. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini telah usai. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.